Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kifalia dengan NIM 2623027. Di sini saya akan menganalisis video bimbingan konseling perorangan saya. Di sini permasalahan utama klien saya yaitu dia itu kebingungan dalam menentukan jurusan sekolah karena adanya perbedaan pendapat dengan orang tuanya. Klien saya ini memiliki jurusan yang diminati, namun orang tuanya itu menginginkan jurusan lain sehingga menimbulkan konflik batin pada diri klien tersebut. Nah, yang pertama yaitu analisis jenis tingkah laku salah suainya. Tingkah laku salah suai itu adalah perilaku yang muncul karena individu itu mengalami kesulitan menyelesaikan dirinya terhadap masalah yang dihadapinya. Dalam video klien saya, tingkah laku salah suainya yang pertama yaitu dia itu kebingungan dalam pengambilan keputusan, di mana klien itu tampak bingung menentukan pilihan jurusan karena berada di antara keinginan pribadi dan juga tuntutan orang tuanya. Kemudian klien itu mengalami kecemasan. Klien itu menunjukkan rasa cemas karena membahas masa depan dan pilihan jurusan yang tidak sesuai dengan keinginannya. Yang ketiga yaitu kurang percaya diri. Klien ini terlihat ragu menyampaikan pendapatnya dan juga kurang yakin mempertahankan pilihan jurusannya sendiri. Yang keempat yaitu memendam perasaan. Klien itu cenderung menyimpan kebingungan dan tekanan sendiri sehingga menimbulkan beban emosionalnya. Kemudian yang terakhir, dia itu juga overthinking. Klien itu terlalu memikirkan dampak dari keputusan yang akan diambilnya sehingga sulit untuk menentukan pilihannya. Kemudian analisis tentang TFA-nya itu thinking, feeling, dan action. Kalau thinking pikiran. Pola pikir yang muncul pada diri klien yang pertama itu dia itu takut salah memilih jurusan, kemudian takut mengecewakan orang tua, dan juga bingung menentukan pilihan dan merasa tertekan dengan tuntutan keluarganya. Jadi klien yang saya konseli ini berpikir bahwa keputusan jurusan itu akan sangat menentukan masa depannya sehingga muncul keraguan dalam mengambilkan keputusan. Kemudian dari segi feelingnya yaitu perasaan yang tampak pada diri klien itu cemas, takut, bingung, sedih, dan juga dia tertekan. Perasaan tersebut itu terlihat dari ekspresi wajahnya, nada bicaranya, dan keraguan klien ketika menjelaskan masalahnya. Dan yang terakhir yaitu actionnya atau tindakannya. Tindakan yang muncul pada diri klien itu lebih banyak memendam masalah dan juga sulit menyampaikan pendapat kepada orang tuanya. Kemudian tampak ragu dalam mengambil keputusan dan juga akhirnya dia tuh mencari bantuan melalui proses konseling ini. Kemudian selanjutnya analisis faktor yang dibawa klien dan konselor. Yang pertama itu faktor yang dibawa klien, yaitu minat dan cita-cita pribadinya. Klien ini memiliki jurusan yang diminati sesuai dengan kemampuan dan keinginannya, dan juga tekanan keluarga. Orang tua menginginkan jurusan berbeda sehingga memunculkan tekanan psikologis pada diri klien. Kemudian kondisi emosionalnya. Klien datang dalam kondisi cemas, bingung, dan juga kurang percaya diri. Kemudian pengalaman dan cara berpikirnya. Klien itu memiliki ketakutan terhadap masa depan dan takut mengecewakan orang tuanya. Selanjutnya yaitu faktor yang dibawa oleh konselor, yaitu saya sendiri. Yang pertama, pengetahuan konseling. Konselor ini membantu tahapan konseling dan menggunakan keterampilan dasar konseling. Yang kedua yaitu sikap empati. Konselor ini menunjukkan penerimaan, perhatian, dan mendengarkan secara aktif apa yang dibicarakan oleh kliennya. Yang ketiga yaitu kemampuan komunikasi. Konselor mampu menciptakan suasana nyaman sehingga klien itu lebih terbuka. Yang keempat yaitu konselor tidak memihak dan membantu klien memahami masalahnya sendiri. Kemudian analisis readiness-nya klien dan konselor. Kalau readiness klien, yaitu kesediaan mengikuti konseling. Yang kedua, kemampuan menceritakan masalah. Yang ketiga, adanya keinginan mencari solusi. Namun, pada awal sesi klien itu masih malu, canggung, dan juga ragu-ragu. Kalau readiness konselornya, konselor ini terlihat siap bahwa mampu membuka sesi dengan baik dan juga menggunakan teknik attending, menjaga komunikasi dan mendengarkan secara aktif dan mengarahkan proses konseling dengan teratur. Selanjutnya, aspek psikologis pada setiap tahap konseling. Yang
pada tahap pembukaan. Aspek psikologis yang muncul yaitu rasa canggung, kecemasan awal, kehati-hatian klien, kebutuhan akan rasa aman, kemudian peran konselor. Adapun peran konselor yang pertama itu membangun rapor, kemudian menciptakan suasana nyaman dan juga memberikan penerimaan positif. Yang kedua, tahap inti. Tahap inti ini pada aspek psikologisnya yaitu konflik batin, tekanan emosional, kebingungan, kebutuhan dipahami, dan juga munculnya emosi. Pada tahap ini, klien itu mulai terbuka mengenai masalah perbedaan pendapat dengan orang tuanya terkait jurusan sekolah tadi. Kemudian peran saya sebagai konselor itu menggali masalah, memberikan empati, dan juga membantu klien itu memahami pikiran dan perasaannya. Kemudian yang pada tahap penutup, pada aspek psikologisnya itu muncul rasa regah terhadap diri klien dan juga meningkatkan pemahaman diri, muncul harapan dan kesiapan pengambilan keputusan. Kemudian konselornya mempunyai peran yaitu menyimpulkan hasil konseling, memberikan penguatan, dan membantu klien itu mempertimbangkan solusi yang terbaik. Kemudian karakteristik konseling dalam video konseling perorangan saya, yaitu yang pertama, konseling itu berpusat pada klien. Yang kedua, adanya hubungan membantu antara konselor dan kliennya. Yang ketiga, menggunakan komunikasi terapeutik. Kemudian yang keempat, konselor mendengarkan secara aktif. Dan yang kelima, konseling itu dilakukan secara tatap muka. Yang keenam, membantu klien itu memahami masalahnya sendiri. Dan yang ketujuh, konselor itu tidak memaksakan keputusan pada klien. Yang selanjutnya yaitu dimensi konseling, yaitu dimensi kognitifnya, afektif, behavioral, sosial, dan spiritual. Dari segi dimensi kognitifnya, berhubungan dengan pola pikir klien mengenai jurusan dan masa depannya. Kalau dimensi afektifnya, itu berhubungan dengan emosi seperti klien tadi merasa cemas, takut, sedih, dan juga bingung. Kemudian kalau dari segi dimensi behavioral, berhubungan dengan perilaku ragu-ragu dan kesulitan mengambil keputusan. Dan selanjutnya dimensi sosial, yaitu berhubungan dengan hubungan klien dengan orang tuanya dalam menentukan pilihan jurusan. Yang terakhir yaitu dimensi spiritual, berhubungan dengan nilai menghormati orang tua dan mencari keputusan yang baik untuk masa depan. Jadi berdasarkan video konseling saya dengan klien ini mengalami konflik dalam menentukan jurusan sekolah karena perbedaan pendapat dengan orang tua. Permasalahan tersebut menyebabkan kecemasan, kebingungan, kurang percaya diri, dan tekanan emosional. Dalam proses konseling tersebut, konselor itu membantu klien melalui pendekatan empatik, mendengar aktif, dan juga eksplorasi masalah sehingga klien itu mulai memahami dirinya dengan lebih siap mempertimbangkan keputusan yang terbaik bagi masa depannya. Sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.